Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi, saya sedikit akan memperkenalkan kelas, kode kelompok, dan anggota kelompok. Kita dari kelas 5F dengan kode kelompok F7, dengan saya sendiri ada Irman Suryani, dan teman saya ada Andi Saputra dan Bayu Setiawan. Jadi, materi yang akan kita bahas adalah analisis perilaku vertikal eccentrically braided frame menggunakan profil tubular ganda. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem struktur eccentrically braided frame atau bisa disingkat dengan EBF adalah salah satu jenis bangunan tahan gempa yang umum digunakan di seluruh dunia. EBF membatasi perilaku inelastis pada link balok yang terletak di antara dua bracing eksentris, sedangkan balok luar, kolom, dan bracing tetap elastis selama pembebanan seismik. Link EBF terbentuk dari adanya offset pada sambungan bracing dengan balok atau bracing yang berdekatan dengan kolom sehingga selama beban seismik link akan meleleh. Link berfungsi sebagai sekering ductile selama terjadinya beban gempa sehingga link akan mengalami rotasi inelastik sementara komponen lainnya tetap elastis. Link balok memiliki peran mendasar dengan memastikan disipasi energi yang signifikan dan perilaku histeresis yang stabil saat terjadinya gerakan tanah yang kuat. EBF diusulkan sebagai elemen dasar tipologi struktural yang mampu memenuhi tujuan filosofi desain seismik modern. Adanya bracing akan menghasilkan kekuatan lateral yang besar dan mencegah kerusakan parah selama terjadinya gempa bumi. Leleh pada horizontal EBF atau HEBF yang terletak di antara bracing eksentris mengakibatkan adanya ductilitas dan disipasi energi saat terjadinya beban seismik. Meskipun disipasi energi seismik yang dihasilkan besar, HEBF memiliki kelemahan. Pada saat terjadi di gempa bumi yang menyebabkan rotasi inelastis, link balok akan memutar secara vertikal, sehingga menyebabkan struktur di atas balok akan rusak seperti pada gambar di bawah ya, nanti teman-teman bisa lihat. Dalam struktur industri seperti pembangkit listrik, balok digunakan untuk menahan beban peralatan yang berat dan sangat sensitif. Oleh karena itu, komponen yang menahan beban seperti balok dan kolom harus tetap elastis. Jadi, kelemahan lainnya adalah tidak mudah memperbaiki atau mengganti link balok EBF dengan HEBF akibat beban gempa bumi yang sangat besar. Oleh karena itu, digunakan vertikal EBF atau VEBF untuk mengatasi masalah tersebut. Pada VEBF, bracing membentuk V terbalik yang terpasang pada balok melalui link vertikal. Deformasi inelastis yang intensif terjadi di link geser dan akan terjadi penyerapan energi. Nilai kapasitas geser adalah 0,6 dari tegangan lelehnya. Karena semua deformasi inelastis terjadi di link geser, maka tidak ada kerusakan pada struktur utama termasuk perbaikan setelah terjadinya gempa lebih mudah dilakukan daripada sistem HEBF. Link vertikal sangat memungkinkan untuk melakukan adanya rehabilitas bangunan tanpa adanya perubahan yang besar pada struktur utama. Jadi teman-teman bisa lihat kedua gambar di bawah. Gambar pertama ada pola keruntuhan pada HEBF dan gambar kedua adalah pola keruntuhan pada VEBF. Salah satu parameter penting dalam mendesain link geser vertikal adalah dengan mempertimbangkan distorsi geser link vertikal. Distorsi geser harus dibatasi dari 0,02 sampai dengan 0,8 RAD. Dengan demikian, link web harus mendisipasi energi gempa menggunakan kapasitas plastisnya pada struktur lainnya, seperti kolom, balok, dan juga bracing harus tetap elastis. Ada dua jenis link yang umum digunakan, yaitu link WF dan tubular. Link geser tubular memiliki ductilitas yang lebih baik dari link geser WF. Berman dan Bruneu mengatakan bahwa link tubular dengan penampang yang berbeda dari nilai flange dan web bisa mencapai rotasi hingga 0,151 rad, di mana nilai ini lebih besar dari IWF yang hanya 0,08 rad. Hal ini menunjukkan bahwa link tubular lebih stabil menahan beban siklik.
Kurva histeresis pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa link ganda memiliki area yang lebih besar jika dibandingkan dengan link tunggal pada EBF. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas geser total EBF link ganda 2 kali lebih banyak dari EBF link tunggal. Dengan membandingkan model link ganda dan tunggal, link ganda tidak hanya meningkatkan kinerja frame, tapi juga memperkuat perilaku frame dengan meningkatkan jarak antar link. Jadi saya akan menjelaskan materi inti pada materi ini adalah yaitu SAP 2000 merupakan salah satu software untuk desain dan analisis struktur pada material beton bertulang, baja, aluminium, atau material lainnya. SAP 2000 termasuk program bantu yang dapat digunakan dalam menganalisis kekuatan maupun perilaku dari suatu struktur. Pada SAP 2000, terdapat pilihan untuk memasukkan properti material, penampang, pembebanan, dan beberapa analisis perilaku struktur. SAP 2000 menyediakan dua tipe kontrol aplikasi beban, yaitu full load dan displacement control. Tipe full load digunakan bila besarnya beban yang mampu ditahan oleh struktur telah diketahui. Namun sebaliknya, tipe displacement control harus dipilih apabila beban yang mampu ditahan oleh struktur belum diketahui. Tipe displacement control pada analisis static pushover lebih baik digunakan karena berguna untuk menganalisis struktur yang pada analisis non-linear menjadi tidak stabil dan dapat kehilangan kapasitas beban saat analisis berlangsung. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, ada kurva histeresis link geser tunggal dan link geser ganda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang pemodelan SAP 2000. Dimensi yang digunakan pada pemodelan ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu lantai 1 sampai lantai 4, lantai 5 sampai lantai 7, dan lantai 8 sampai lantai 10, yang ditunjukkan pada tabel 1. Sedangkan penggunaan dimensi elemen link yang digunakan pada setiap lantai adalah sama. Berikut perencanaan panjang link. Berikut adalah perhitungan perencanaan panjang elemen link pada pemodelan data perencanaan link. H sama dengan B sama dengan 180 mm, CW sama dengan TF sama dengan 10 mm, ZX sama dengan 335,2 cm kubik sama dengan 35,200 mm kubik. Jadi sama dengan 345 MPa. Baik, momen plastis MP sama dengan ZX sama dengan FY 335,200 dikali 345 sama dengan 1156,440 Newton mm. Gaya geser plastis 0,6 dikali 180 dikali 2 dikali pi kali CW sama dengan 0,6 dikali 345 dikali 180 min 2 dikali 10 dikali 10 sama dengan 331,200 Newton. Berikut kedua yaitu kontrol partisipasi massa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.911 perhitungan respon dinamik struktur harus sedemikian rupa sehingga partisipasi massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual masing-masing arah. Analisa partisipasi massa seperti pada tabel 3. Dari tabel 3 didapatkan partisipasi massa arah X sebesar 93% pada model ke-18 dan partisipasi 92% pada model ke-18. Maka dapat disimpulkan jika analisa struktur yang sudah dilakukan yang terdapat pada SNI 1726 tahun 2019 pasal 7911. Kontrol waktu getar alami fundamental. Untuk mencegah penggunaan struktur gedung yang terlalu fleksibel, nilai waktu getar alami fundamental
harus dibatasi. Gedung direncanakan memiliki tinggi 40 meter. Struktur ini menggunakan sistem rangka baja dengan bracing eksentris sehingga pada SNI 1726 tahun 2019 didapatkan CT sama dengan 0,631, X sama dengan 0,75, AE sama dengan 40 meter, TA sama dengan 0,0731 dikali 40 sama dengan 1,163 S. Berikut teman-teman bisa melihat tabel dimensi kolom balok, link dan rating pada SAP 2000. Kontrol nilai akhir respon spektrum berdasarkan SNI 1726/2019. Nilai akhir respon dinamik struktur gedung dalam arah yang ditetapkan tidak boleh kurang dari respon statik. Perhitungan gaya geser statis adalah sebagai berikut. Hasil analisis gaya geser dasar dari pemodelan SAP 2000 telah dilakukan berdasarkan seperti tabel 4. Berdasarkan tabel 4, maka dapat diketahui bahwa gaya geser dinamik yang diperoleh dari hasil analisis SAP 2000 lebih besar dari perhitungan gaya geser statik sehingga telah memenuhi persyaratan desain sesuai SNI 1726/2019. Kontrol simpangan antar lantai. Pembatasan simpangan antar lantai pada suatu struktur bertujuan untuk mencegah kerusakan non-struktur dan ketidaknyamanan penghuni. Berdasarkan SNI 1726/2019 tabel 20 untuk semua struktur lainnya dengan kategori risiko 2. Perhitungan simpangan izin antar lantai sebagai berikut. 0,2 dikali 4000 mm sama dengan 80 mm. Dari analisis akibat beban lateral atau beban gempa dengan program bantu SAP 2000 diperoleh nilai simpangan yang terjadi dan kontrol simpangan antar lantai akibat beban gempa X dan Y ditunjukkan pada tabel 5 dan tabel 6. Berikut data tabel 5 dan tabel 6 dapat diketahui bahwa simpangan yang terjadi telah memenuhi persyaratan, di mana simpangan antar lantai tidak lebih besar dari simpangan izin. Berikut grafik simpangan pada setiap lantai arah X dan Y dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, nilai simpangan lantai pada arah X dan Y sebanding dengan tinggi lantai. Semakin tinggi lantai, maka nilai simpangan yang terjadi pada lantai tersebut semakin besar. Pada lantai 1, nilai simpangan lantai pada arah X 3,35 mm dan pada arah Y 3,27 mm. Nilai ini akan semakin besar pada lantai-lantai di atas. Simpangan lantai maksimum yang terjadi pada lantai atap arah X dan arah Y berturut-turut adalah sebesar 55,12 mm dan 54,89 mm. Selanjutnya adalah grafik simpangan antar lantai arah X dan arah Y yang ditampilkan pada gambar berikut. Simpangan antar lantai maksimum pada arah X dan arah Y terjadi pada lantai 6, yaitu 26,64 mm dan 26,72 mm. Pada lantai 7 ke atas, nilai simpangan antar lantai semakin mengecil dan pada lantai atap, nilai simpangan antar lantai adalah sebesar 15,88 mm. Kontrol penampang atau steel check design. Kontrol penampang pada pemodelan SAP 2000 dilakukan dengan memilih Star Design Check of Hasil dari style design check pada gambar di bawah ini menunjukkan indikator warna dan rasio yang menunjukkan bahwa penampang yang digunakan masih dalam kondisi aman, sehingga memandangkan bahwa penampang yang digunakan telah sesuai persyaratan serta kuat dalam menahan beban struktur.
Link pada lantai 2 dan 3 warna kuning sehingga dapat dikatakan bahwa link dimasukkan kondisi leleh pertama kali. Berikut data tabel style design check pada struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bayu Setiawan, yaitu kontrol analisis pushover, yang dimana kontrol analisis pushover ini pada struktur EBF, link harus mengalami pelelehan terlebih dahulu daripada elemen struktur lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kontrol pushover untuk memastikan bahwa desain struktur yang dilakukan sesuai dengan metodologi pada tipe struktur yang digunakan. Hasil analisis pushover didapatkan dari output permodelan struktur pada SAP 2000. Gambar selanjutnya menampilkan bentuk deformasi saat leleh pertama. Berdasarkan hal itu, dapat dilihat bahwa pelelehan pertama terjadi di pada elemen link vertikal ganda, profil tubular lantai 2. Hal ini telah memenuhi mekanisme keruntuhan pada pemodelan PEBF, di mana leleh pertama kali terjadi pada elemen link. Nilai simpangan kolom lantai 2 pada frame dengan elemen yang mengalami pelelehan adalah sebesar 13,30 mm. Nilai simpangan kolom lantai atap pada frame dengan elemen yang mengalami pelelehan adalah sebesar 67,619 mm. Nah, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pemodelan struktur 10 lantai yang dilakukan menggunakan program bantu SEM 2000 menghasilkan dimensi elemen struktur yang telah memenuhi beberapa kontrol yang dimulai dari kontrol partisipasi massa hingga kontrol analisis pushover. 2. Dimensi yang dihasilkan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 3 lantai, yaitu pada lantai 1 sampai 4 digunakan kolom KC 800 x 300 x 14 x 26, balok dan bracing WF 600 x 200 x 12 x 20. Pada lantai 5 sampai 7 digunakan kolom KC 700 x 300 x 13 x 24, balok dan bracing WF 500 x 200 x 10 x 16. Pada lantai 8 sampai 10 digunakan kolom KC 588 kali 300 kali 12 kali 20, balok dan bracing WF 450 kali 200 kali 9 kali 14. Untuk elemen link digunakan profil yang sama pada semua lantai, yaitu SHS 180 kali 180 kali 80 kali 80 kali 10 kali 10 dengan panjang link 400 mm. Dari hasil pushover analisis dapat diketahui bahwa displacement yang terjadi saat leleh pada elemen link adalah 67,619 mm, yaitu pada step 1. Gaya geser maksimum yang terjadi adalah 15,16,418 kN dengan menghasilkan displacement sebesar 365,963 mm pada step 3. Sedangkan untuk displacement maksimum terjadi pada step 5, yaitu sebesar 367,46 mm. Hasil perhitungan nilai duktilitas struktur adalah 5,412. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.